Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Kadrul Fahmi dengan NIM 2518448, mahasiswa PPG dalam jabatan Guru Kementerian Agama, Mapel Umum Batch 2 tahun 2025. Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di MTSN 1 Kota Lok Semawe dengan materi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat sekali ya hari ini. Supaya hari ini kita mendapatkan berkah dalam kegiatan pembelajaran kita, maka seperti biasa kita akan memulai pembelajaran kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Hari ini siapa yang dapat giliran membaca doa belajar? Oke, silahkan Fadil pimpin doanya dan yang lain silahkan mengikuti Fadil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihati birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, terima kasih Fadil. Silahkan kembali ke tempat duduknya lagi. How are you today? I'm smart. I'm gorgeous. I'm worth it. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, semoga semangat belajarnya hari ini sama seperti semangat kita saat memberikan afirmasi tadi ya. Oke, hari ini apa ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah ya, hadir semua. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Miss mau terlebih dahulu mempertanyakan kepada kalian, apakah kalian masih ingat dengan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Sebelumnya kita belajar materi apa sih? Masih ingat? Ya, persebaran flora dan fauna. Persebaran flora dan fauna di Indonesia itu terbagi menjadi 3 zona. Ya, siapa yang masih ingat? Oke, Ausya. Asiatis, Tengah, dan Australis. Oke, benar ya? Benar. Nah, itu baru Ausya. Nah, sekarang Miss mau kasih ice breaking dulu. Sebelum kita masuk kegiatan pembelajaran kita, ice breakingnya itu akan Miss berikan lewat Kahoot. Namanya kuis cepat tepat flora fauna. Jadi, kita kembali merefresh dulu materi yang sudah lewat. Masih ingat atau enggak ya? Boleh dibuka laptopnya. Kita akan connect ke Kahoot ya. Silahkan gabung ke PIN-nya 954424. Bisa kita mulai? Oke, let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Garis yang membagi fauna bagian barat dengan bagian tengah adalah garis Wallace. Benar atau salah? Oke, nice. Yang salah cuma 1 orang ya. Siapakah dia? Oke, tercepat Halif. Next question.
Apa buktinya Sumatera, Jawa, Kalimantan itu pernah satu daratan dengan benua Asia? Ya, jelas sekali. Jawabannya adalah binatangnya. Podium ketiga, Nisa Humaira. Alia di peringkat kedua. Alia silahkan berdiri. Peringkat pertama ada Fahri. Oke, kita kasih aplaus untuk 3 kawan kita. Oke, nice. Boleh kembali duduk lagi ya. Thank you guys. Untuk pembelajaran hari ini, sebelum masuk ke pembelajaran kita, Miss mau tanya-tanya dulu nih. Nah, kalian pernah dengar tidak tentang hewan langka? Pernah. Kalau tumbuhan langka? Pernah. Ada nggak hewan atau tumbuhan langka yang pernah kalian jumpai di daerah sekitar kita? Boleh lihat langsung atau kalian baca dari berita, mungkin dari sosial media, TikTok, Instagram. Oke, siapa yang mau kasih pendapatnya? Badak. Badak, oke. Apalagi? Harimau. Harimau, betul. Harimau Sumatera, badak. Ada lagi yang lain? Nah, kalian tahu tidak ada fakta unik tentang gajah Sumatera? Nah, jadi gajah Sumatera itu dulu di Aceh jadi hewan yang sangat dijaga oleh Raja Kerajaan Aceh pada masa itu, yaitu Sultan Iskandar Muda. Pernah dengar nama Sultan Iskandar Muda? Pernah. Nah, jadi di zaman dulu pada masa Kerajaan Aceh, Aceh itu punya gajah yang jumlahnya sangat banyak. Menurut sejarah itu tercatat ada sekitar 900 ekor gajah. Pada pertemuan kali ini, kita akan masuk ke materi studi kasus tentang flora fauna langka. Setelah kegiatan pembelajaran ini nanti, diharapkan anak-anak Miss sekalian semuanya bisa menjelaskan zona persebaran flora fauna di Indonesia dengan tepat. Nah, tidak seperti tadi, masih ada yang bingung-bingung mana barat, tengah, dan timur, ya kan? Nah, kemudian kalian juga bisa mengidentifikasi mana flora fauna yang endemik, mana yang terancam punah. Oke, sekarang kalian berubah. Jadi, ini bukan lagi siswa MSN tapi aktivis lingkungan. Oke? Nah, nanti dengan peran tersebut, kalian akan mempresentasikan bagaimana cara kalian menjaga satwa-satwa itu, bagaimana menjaga tumbuhan-tumbuhan itu supaya tidak mudah punah, ya. Oke, untuk kegiatan pembelajaran roleplay kali ini, Miss mau kalian dibagi ke dalam beberapa kelompok. Ini kita duduknya udah berkelompok? Udah ya. Nah, jadi ini nanti akan jadi kelompok untuk diskusi kalian. Nah, kegiatan pertama adalah kita akan menyaksikan terlebih dahulu sebuah video yang akan menampilkan bagaimana sih nasib flora fauna Indonesia yang terancam punah, ya. Miss ingin semuanya menyaksikan video ini dengan penuh perhatian, semuanya fokus dan tidak ada yang main-main, ya. Karena kalian sedang melakukan pendalaman peran sebagai siapa? Sebagai aktivis lingkungan, ya. Bayang-bayang kepunahan menghantui banyak spesies satwa di Indonesia. Potensi kepunahan itu saya hanya bisa mengeneralisir secara suatu kawasan. Ada kawasan yang rutin terdampak dengan suatu kebakaran. Itu dia tadi video tentang kepunahan yang menghantui satwa yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan merefleksi apa video yang sudah kita tonton tadi. Oke, Raisa. Silahkan Raisa sambil berdiri.
Kesimpulan dari video tadi adalah manusia itu mempunyai sifat keserakahan dan banyak hewan yang punah gara-gara keserakahan manusia. Manusia menganggap hewan itu sebagai penjajah, hama, tapi ternyata sebenarnya manusialah yang hama dan penjajah pribumi. Oke, berarti menurut Raisa kebalik ya. Kalau manusia berpikir ini hewan-hewan nih yang menjajah kita, mengganggu kita. Padahal kebalikannya, ternyata kita yang mengganggu hewan-hewan itu ya. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk Raisa atas keberaniannya mengungkapkan pendapatnya. Ada lagi yang lain? Oke. Kecewa dengan manusia karena manusia telah membunuh hewan-hewan yang terancam punah. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk Ryan. Nice ya jawabannya ya. Fadil. Tadi yang Fadil lihat di video tadi hewannya apa-apa aja yang terancam punah sama tingkah laku manusia. Kupu-kupu, Oke, apalagi? burung, Ya, burung. Daniel. harimau. Ya, ada harimau. Bahkan harimau pemburuannya dulu dijadikan kompetisi ya. Nah, berarti lomba-lombaan bunuh harimau dong. Lama-lama harimaunya mati. Seandainya nih terus-terus diburu, terus-terus dibunuh hewan-hewannya, apa yang akan terjadi? Hewannya tuh bakal punah dan nggak ada satupun hewan yang gitu lagi yang ada di dunia itu ya gitu. Oke, bisa-bisa hewannya punah. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk teman-teman kita yang sudah berani memberikan pendapat dan argumennya ya. Nah, sekarang giliran kalian sebagai aktivis lingkungan mencari tahu lebih banyak lagi hewan-hewan apa sajakah yang nasibnya sudah terancam ya. Jadi kalian nanti bersama teman-teman kelompoknya pertama cari tahu lebih banyak hewan atau tumbuhan ya, karena kan kita flora fauna ya. Jadi boleh flora, boleh fauna yang nasibnya sudah terancam. Nah, kemudian kalian cari tahu apa penyebab keterancaman nasib si flora fauna itu. Lalu kalian cari tahu juga apa usaha untuk melestarikannya. Nah, setelah itu kalian rancanglah sebuah poster kampanye untuk pelestarian flora fauna. Nah, hasil temuan kalian dapat kalian tuliskan di LKPD yang akan Miss bagikan. Time to think. Saatnya berpikir. Critically endangered. Kayak yang di video tadi. Critically endangered itu berarti dia udah benar-benar kritis, terancam punah. Oh, oke. Nah, coba lihat sama-sama di tugas yang kedua di LKPD-nya. Nah, itu kan kalian udah pilih tuh floranya apa atau faunanya apa. Kalian kasih titik di sini di mana posisi si flora atau fauna tersebut hidup. Kelompok Malika pilih apa, flora atau fauna? Flora. Apa floranya? Anggrek hitam ya? Oke. Oke, bagus deh. Kalian pilih apa? Flora atau fauna? Flora. Floranya kantong semar. Kan Badak Jawa tuh kan cuma ada di Taman Nasional Ujung Kulon. cuman Iya, di situ aja. Karena dia emang di situ. bulat aja ya. Ya, terus dipersiapkan presentasinya dengan baik ya. Kalian bisa menentukan perannya, siapa nanti yang akan menjadi juru bicara saat presentasi ke depan.
Oke, kita presentasi ya. Time to action. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Ada nilai plusnya pastinya ya. Oke, kelompok Ausya. Kita kasih plus dulu untuk kelompoknya Ausya. Kelompok Ausya, silakan. Kelompok yang lain silakan menyimak dan nanti silakan berikan tanggapan. Tanggapannya itu boleh pujian, boleh masukan atau pertanyaan ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang Rafflesia arnoldi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Fadila Ashifa, Ausya Kanaya Putri, Alia Faiza Mazaya, Halif Effendi, dan Fakri Aljabar. Langsung saja ke tugas pertama, yaitu identifikasi flora langka. Kami memilih Rafflesia arnoldi karena bunga Rafflesia sangatlah unik dan menarik. Bunga Rafflesia memiliki banyak manfaat, seperti obat tradisional, bahan makanan, objek wisata, dan pelestarian ekosistem. Selain itu, bunga Rafflesia bentuknya sangat unik karena kelopak bunganya berwarna merah, memiliki kelopak bunga yang besar. Tugas kedua, yaitu peta persebaran. Rafflesia arnoldi terletak di daerah Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, juga Jambi. Tugas ketiga yaitu penyebab kelangkaan dan cara pelestarian Rafflesia arnoldi. Penyebab kelangkaan Rafflesia arnoldi adalah kerusakan habitat akibat deforestasi dan alih fungsi lahan, serta sifat-sifat biologis khusus yang membuat mereka rentan terhadap kepunahan. Sedangkan cara pelestariannya adalah menjaga habitat alami, memperluas kawasan konservasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, mengembangkan program penanaman kembali tumbuhan inang, serta menetapkan hukum dan kebijakan yang ketat terkait perlindungan Rafflesia. Oke, ini dia adalah poster kampanye dari tim Rafflesia arnoldi. Boleh dijelaskan ke teman-temannya, Nak? Bagus sekali ya warnanya ya. Kita kasih tepuk tangan dulu nih buat teman kita. Posternya sangat cantik, berwarna cerah dan menarik ya. Oke, boleh dipromosikan ke teman-temannya. Lestarikan tumbuhan langka sebelum punah. Oke, presentasi yang luar biasa dari kelompok Rafflesia arnoldi. Kita beri applause dulu dong untuk teman kita. Oke, boleh silakan duduk, Nak. Tugasnya boleh dikumpul. Oke, thank you. Rencana kampanye pelestarian Alasan kami memilih badak karena hewan ini merupakan salah satu satwa paling langka di dunia dan hanya tersisa sedikit di Taman Nasional Ujung Kulon. Populasinya terus menurun akibat perburuan dan kerusakan habitat, sehingga perlu mendapat perhatian khusus agar tidak punah. Menurut IUCN, Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam.
Ini adalah poster kampanye kami. Selamatkan badak. Badak butuh perlindungan. Tadi penampilan dari teman kita yang mengangkat fauna badak Jawa. Ada yang mau memberikan tanggapan? Oke, silakan, Ausya. Boleh berdiri? Gambarnya bagus banget dan kita harus melestarikan badak dan lindungi hewan yang akan terancam punah. Oke, terima kasih, Ausya. Lestarikan flora demi masa depan kita. Siapa yang mau memberikan tanggapan untuk kelompok anggrek hitam? Ada? Oke, Fariza, silahkan. Berdiri, nak. Gak ada teman-temannya. Gambarnya anggrek hitam, gambarnya bagus. Kita harus melestarikan juga seperti flora fauna lainnya juga Agar tidak terancam punah. Iya, benar sekali. Terima kasih Fariza atas tanggapannya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Flora fauna itu mereka punya manfaat. Manfaat yang pertama untuk ekologi, jadi bahan baku industri. Flora fauna itu bisa jadi juga sebagai simbol budaya. Sebagai contohnya, flora ya, flora apa ingat? Iya, bunga cempaka diangkat menjadi lagu, judulnya Bungong Jempa. Tapi sayang sekali ternyata flora fauna itu mereka juga ada ancaman. Ancaman penebangan hutan, pemburuan liar, pencemaran lingkungan, dan juga perubahan iklim. Maka dari itu kita harus melestarikannya dengan cara apa? Membuat habitatnya tetap terjaga, membuat penangkaran satwa, melakukan penghijauan, dan juga terus meningkatkan edukasi dengan cara seperti yang kalian lakukan tadi. Membuat poster-poster yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan. Nanti poster-poster kalian yang luar biasa bagusnya tadi, itu akan kita tempel di mading kelas kita ya. Supaya jadi pengingat untuk kita semua ya. Karena karyanya luar biasa bagus-bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-A'raf ayat 56. Artinya apa? Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Ya kan? Allah udah atur sedemikian rupa. Baik. Jadi manusia jangan berkerusakan. Berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Oke, 1, 2, 3. Mari kita belajar ragam flora fauna. Flora bagian barat, mahoni dan meranti. Flora bagian tengah, para cengkeh eboni. Flora bagian timur, sagu eukaliptus. Fauna bagian barat, badak, gajah, harimau. Fauna bagian tengah, komodo dan anoa. Fauna bagian timur, cendrawasih, warabi. Itu dia ragam flora fauna. Oke. Mari kita lakukan refleksi pembelajaran. Nah, refleksinya itu
kalian akan menjawab beberapa pertanyaan terkait pembelajaran kita hari ini. Miss sudah bagikan linknya lewat Google Classroom. Ya, buka di Classwork-nya, di situ ada refleksi peserta didik. Nah, setelah kalian klik, di situ ada link Google Form. Silahkan diisi dengan nama, kelas, dan jawabannya. Ini beberapa udah masuk ya, refleksinya. Oke, udah masuk semua refleksinya. Hari ini Miss akan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada siswa-siswi sekalian yang sudah dengan serius, dengan penuh penghayatan, dan juga tanggung jawab mengerjakan tugas-tugas dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat, tidak hanya di kelas, tapi juga untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lanjut materi tentang lingkungan dan kependudukan Indonesia ya. Oke, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan doa dulu. Siapa yang membaca doa untuk menutup pelajaran nak hari ini? Oke, Nadif, silakan nak. Yang lain silakan diikuti ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, sebaiknya kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Thank you for today. Sorry for my mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.